Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. sebetulnya mau pendek karena yang ahli itu Pak Aziz. Tapi saya coba deh sedikit ya. Itu Loh, kalau udah gurunya yang sukses pelajarinya bikin kan murid. Pak Aziz gitu ya. Kalau saya kan mengajar kayak gitu aja. Nah, jadi ada politik ekonomi, atau kebijakan ekonomi gitu. Cara-cara yang ditempuh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya untuk mencapai perbaikan dan kemakmuran rakyat. Ya, ada politik fiskal, ada politik moneter, itu makro ekonomi. Kalau tadi Uni Ayu bicara tentang makro atau mikro. Kalau makro itu finance, yang kayak gitu, perbankan dan sebagainya. Kalau mikro ya ekonomi pasar yang UMKM yang tadi dijelaskan oleh economic real. Ya, economic real sama finance dan yang masalah seperti itu. Di dalam konteks global, di setiap negara itu bisa berbeda-beda, ya, tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Tapi sebetulnya cuma bisa dilihat itu 3 aja: kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme, ya, kemudian sosialisme ekonomi komunis, ya. Dan jadi kalau di model liberalisme itu private, jadi private yang berkuasa, jadi kayak swasta yang berkuasa, korporasi yang berkuasa mengurus negara, jadi private lead public, itu konsepnya. Kalau sosialisme komunisme itu negara yang berkuasa, jadi korporatisme negara, apa Pak konsepnya. Dan kemudian kontestasinya sebetulnya ekonomi Islam. Dan hari ini sebetulnya ya, tapi sebetulnya mereka selalu bicara tentang oh ini untuk keadilan, ini untuk kesejahteraan rakyatnya, ekonomi. Apakah berhasil? Ya sebetulnya kapitalisme sejak zaman Marx dulu dikatakan gagal, tapi kapitalisme memperpanjang hidupnya dengan kolonialisme. Jadi kolonialisme itu kita memperpanjang hidupnya kapitalisme kayak gitu kan, private lead publiknya itu. Jadi dia pergi ke negara-negara dunia ketiga yang sekarang kita kenal dunia ketiga, dia ambil itu tadi. Kalau dulu mulainya dari pangan ya, pangan, rempah-rempah, terus kemudian sumber daya alam, sampai hari ini nggak puas-puasnya mereka berapa gunung yang sudah diambil dan sebagainya di seluruh dunia. Jadi sebetulnya ini juga saya kok lupa namanya. Di Amerika itu ada buku yang menyebutkan bahwa mereka itu kapitalisme di Amerika juga gagal karena dia sudah stadium 4. Siapa ya Pak? Kok aku lupa namanya. Nah, jadi kalau gagal. Tapi mereka selalu punya sistem untuk keluar. Ya, jadi gap antara yang kaya miskin luar biasa. Kemudian mereka bikin namanya security system, yang sekarang kita pakai BLT, sembako dilempar-lempar dan sebagainya. Ya, dari sebetulnya di satu sisi diambil itu yang namanya subsidi, walaupun saya orang yang nggak suka bicara subsidi. Ini penggunaan konsep kan, oh negara itu baik sekali ya memberikan subsidi BBM. Halo, itu tugasmu yang tadi dikatakan oleh Pak Aziz, tugasmu untuk mensejahterakan rakyat. Kewajiban bahkan. Kewajiban, wajib ain lagi ya. Nanti kalau ini, mereka kan cuma utang, siapa nanti yang akan bayar? Rakyat. Sampai anak cucu kita, berapa generasi itu. Iya. Nah, jadi demokrasi di dalam konteks itu ada nggak? Oh, negara dunia bikin international law-nya, ada regulasi, perjanjian-perjanjian internasional. Dia bikin United Nations, IMF, World Bank, WTO, Kyoto Protocol, MEA, MTCR itu yang LSM kayak gitu ya, missile teknologi apa C-nya, rezim kayak gitu ya, ada FIR, ada macam-macam perjanjian internasional dalam konteks itu. Hegemoni kekuasaan internasional, security structure ya, ada perang, ada industrial military complex, macam-macam mereka bikin itu untuk yang tadi itu tadi memperkuat, bisa kemudian kalau dari Washington ya New World Order, ya, keren kan? Seperti New World Order, padahal itu kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme, imperialisme, neoimperialisme yang ada. Nah, tadi disebutkan juga, jangan salah, pada level global juga ada national identity and the globalization of culture. Ya, kontestasi peradaban sebetulnya. Liberalisme, kapitalisme, neoliberalisme, Judo-Kristen versus Islam. Makanya ada war on terror, ada deradikalisasi, ada Islamofobia, ada anti-Islamofobia sekarang di Amerika.
tapi kita masih Islamophobia levelnya, telat terus kayak gitu kan. Telat. Dan mereka bikin the economic order of the global. Siapa yang memproduksi services, deregulasi, teknologi dan sebagainya. Kemarin itu berapa hari yang lalu ya, TV loh, yang menikmati TV yang bukan digital itu kan orang-orang miskin. Makanya menarik itu si HT HT komplain. Nah, tadi dikatakan Indonesia milik siapa ekonominya? 1% menguasai 49%. Katanya sekarang data yang terbaru 50%. 72% tanah dikuasai oleh 1%. Ini semua Anda bisa cari datanya. Dan betul 10% menguasai 75% kalau pakai yang 10%. Siapa sih yang berkuasa dunia? Nih manusianya. Jadi sampai farmasis, siapa yang untung dari vaksin COVID ya mereka ini. Ini wajahnya ada nggak? Paman kita. Tapi di Indonesia siapa ini? Ada mereka yang menguasai. Mereka 4 orang di antara itu sama dengan kekayaannya 100 juta rakyat Indonesia, rakyat miskin Indonesia. Apa kondisinya? Kita bikin MEA. Ya, pekerja-pekerja dari ASEAN datang. Pasar bebas datang. Kita adalah negara yang terbesar unemployment-nya. Jadi kalau partainya Bu Sita mau bicara, ini loh banyak sekali isu-isu yang bisa diangkat. Nah, kita itu sebetulnya apa sih yang kita praktekkan hari ini? Demokrasi korporasi itu Juklin itu. Bukunya lupa. Politik demokrasi korporasi ini ditentukan oleh apa? Pollsters. Makanya rame kan kita survei, lembaga survei. Di satu sisi itu bisa ke arah plebisit demokrasi, tapi lebih banyak ke arah propaganda dibandingkan plebisit demokrasi karena dimanfaatkan oleh rezim. Anda puas atau tidak, Anda puas atau tidak, kita dipaksa puas. Ya. Bazar, kemudian media massa dikuasai, biro iklan, public relation, politik dan penggunaan media yang luar biasa. Tapi politik dan pemilik media sama. Nah ini persoalannya menjadi tidak ini. Lobbyis LSM masuk istana, tapi apa sih yang mereka lakukan sekarang di istana? Ada jadi menteri, ada jadi macam-macam di istana. Parpol disandra. Siapa yang paling kuat? Pemodal menjadi penguasanya. Nah, di sini letaknya ya di dalam konteks. Kemudian kita bicara come to invest in my country kayak gitu kan. Padahal investasi itu akan terjadi ketergantungan. Padahal negara berkembang, kita jadi klien. Ya. Apa itu dulu teorinya, Pak? Sumber daya, karena kita kuat di sumber daya alam dan pasar. Kita jadi pembuangan aja di dalam konteks itu. Pasar konsumen. Ada tiga hal yang penting. Hegemoni kapitalisme di tingkat nasional. Ya, perusahaan kapitalis, perbankan, pasar modal. Memakan perusahaan kecil, the law of capital accumulation. Penguasaan bahan baku, proses konglomerasi dari hulu ke hilir. Memakan perusahaan negara, privatisasi BUMN. Yang paling saya marah itu sebenarnya Garuda. Karena itu kan kita tergantung Garuda. Dulu Jakarta Surabaya itu setiap jam. Sekarang cuma 2 kali. Terakhir itu saya 2 kali, nggak tahu sekarang berapa. Ya. Memang sementara Lion itu setiap jam sekarang. Nah, ini sebetulnya model-model sebetulnya hegemoni kapitalisme. Terus menjadi penguasa negara. Akuisisi bahasa mereka. Itu satu panel saya sama pengusaha dalam konteks itu. Hegemoninya cuma nasional atau global? Global juga. Penguasaan pasar dunia, WTO dan GATT. Uruguay Round, mematikan perusahaan lokal dengan mendirikan multinational corporation. Ya kalau yang nasional itu kayak Alfamart, Indomart yang kayak gitu ya. Terus apalagi studinya Pak Aziz dulu. Penguasaan baku lokal, intervensi melalui undang-undang PMA. Jadi undang-undang PMA dulu Indonesia itu yang tanda tangan ternyata masih Soekarno. Walaupun Soekarno bicara go to hell with your AIDS, tapi ternyata dia yang tanda tangan. Ya, undang-undang penanaman modal asing, baru kemudian undang-undang penanaman modal dalam negeri. Bahan baku lokal lebih murah, menjatuhkan kurs mata uang kertas. Ya, kalau zaman dulu kan emas, sekarang kertas dan diperjualbelikan di saham. Nah, ini nggak tahu nih haram halalnya. Penguasaan tenaga kerja lokal murah, liberalisasi pendidikan. Jangan salah loh, ini undang-undang pendidikan, RUU pendidikan ini ngaco loh. Mesti harus diperbaiki, diawasi, menempatkan penguasa boneka. Ya, bantuan dana asing. Jadi jangan berpikir makanya ada poros Washington. Alternatif apa? Ya Anda pikirkan salah satunya ekonomi Islam misalnya. Pajak boleh nggak di Islam?
Ya, ini perdebatan nanti pajaknya seperti apa. Bank, riba itu seperti apa? Ya. Nah, apakah bisa lari ke Baitul Mal? Ini pemikiran-pemikiran yang harus difikirkan. Seperti apa supaya fikih Islamnya saya ya balik lagi nanti Anda pelajari fikih Islamnya seperti apa. Kepemilikan individu, masyarakat, negara, kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan, lapangan pekerjaan, ya. Kemudian kebutuhan pokok. Jadi lapangan pekerjaan itu untuk Indonesia, untuk bangsa sendiri, bukan untuk tenaga kerja asing. Ya. Undang-undang Omnibus itu ternyata menyamakan antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing. Menyamakan atas dasar tidak boleh diskriminasi. Loh, untuk apa kita bikin negara? Kembalikan aja lah ke kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan yang dulu ada. Kebutuhan membangun industri, kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, papan. Kan kita selalu dari dulu kan gitu, sandang, pangan, papan, kayak gitu kan. Membangun industri infrastruktur. Infrastrukturnya untuk siapa? Siapa pekerjanya? Siapa investornya? Untuk apa? Kalau mahasiswa dulu saya, oh iya bukan kita jadi bisa lewat tol. Sebentar, kamu udah punya mobil? Belum. Jadi kamu naik motor? Iya. Emang naik motor bisa lewat tol? Nah, kebutuhan modal usaha seperti apa? Simpan pinjam seperti dan lain-lain. Jadi penutup, what can I do? Ya, jadi tadi undang-undang Omnibus, Minerba, dan tadi yang tanah itu 160 tahun itu IKN dijual-jual itu undang-undang IKN. Saya pikir-pikir itu ibu kota Nusantara ya. Jadi Indonesianya udah nggak ada. Iya, Nusantara. Ibu kota Nusantara, jadi Indonesianya hilang. Serius nih. Nah, tuh undang-undang ibu kota Nusantara, IKN-nya negara atau Nusantara. Tapi Nusantara kan kita selalu bicara ibu kota Nusantara. Jadi Indonesianya hilang. Gimana sih Sumpah NKRI-nya hilang. Sumpah Pemuda dan proklamasinya gimana gitu ya. Isu air aja. Anda kalau minum air, airnya beli Aqua, itu Danong Prancis. Danong Prancis. Undang-undang kesehatan ini juga masalah luar biasa, terutama Muhammadiyah kena itu. Tapi karena dia mau dihabisin dengan yang satunya lagi ya, dengan apa itu yang punyanya Lipo-Lipo itu. Nah, di sini perlu untuk dihitung mana yang public good, mana yang quasi good, mana yang private good. Bukan berarti kita nggak boleh punya private owner ya, kepemilikan privat, kepemilikan quasi, mana yang separuh-separuh swasta, negara, dan mana yang kira-kira bisa. Nah, sebetulnya kita harus kembali kepada ekonomi konstitusi yang pasal 33 ya. Tapi ayat 1, 2, 3. Karena ayat 4-nya demokrasi ekonomi. Lah, demokrasi ekonomi itu ya liberalisme, neoliberalisme, kapitalisme. Walama, ya balik lagi. Jadi prinsip Pancasila gimana? Versus demokrasi ekonomi. Nah, apakah kita akan mencapai keadilan dan kemakmuran? Nah, itu harus kita perjuangkan. What can I do? What can I do? Bismillah, berjuang. Ada yang melalui partai, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi aktivis NGO. Go, terserah. Tapi kondisi bangsa kita sekarang sedang tidak karu-karuan. Tidak biasa-biasa saja. Ya. Tidak dalam biasa-biasa. Tidak saja. Dalam kondisi baik-baik saja. Tidak dalam kondisi baik-baik saja. Oke. Salah, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.